Jadi kalau di perkotaan enak banget pakai mobil listrik. Kalau keluar kota, Keluar kota enak juga pakai mobil listrik. kayaknya gitu. Itu alasannya gua kenapa masih hybrid om. Jadi kalau gua sih belum siap tuh nge-charge, nungguin gua mau jalan mesti nungguin 30 menit sampai baterai penuh. Tapi kan gua EV bisa ganjil genap. Nah, Bebas gua, free itu ganjil dia. genap. Itu belum gue bahas tuh. Pajak murah. Pajak murah. Ya kan? Iya. Tapi kan itu terbayarkan. Halo Jifren, balik lagi sama gue Esa dan Om Bots. masih di program Ngotot. Ngobrol tentang otomotif. Kenapa sih lu temen SS mulu belakangnya? Gitu ya? Iya. Ngobrol tentang otomotif. Nah kali ini kita mau ngebahas soal pilihan gue sama Om Harun tentang mobilnya EV atau hybrid. Ya. Oke. Kalau gue hybrid Om. Lo hybrid? Gue hybrid. Lo EV udah? Lo hybrid apa WFH? Waduh. Kalau gue hybrid. Hybrid. Ya udah gue EV. Ya, jadi gua akan ngomongin pilihan kita untuk mobil hybrid dan mobil EV. Tapi sebelum kita ngomongin itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita, di like, di komen, bunyiin loncengnya biar kalian update soal video-video kita. Sama jangan lupa untuk nge-follow akun Instagram dan TikTok kita. Terus ada juga portal news di website kita. Kunjungi, masuk ke website kita, setiap harinya kita akan memberikan update soal berita otomotif yang terupdate, internasional dan nasional, interlokal dan lokal. Yoi. Oke. Gitu sih. Oke. Nah, ini sekarang gua akan ngebahas soal mobil EV dan hybrid. Kepilihan gua tuh kalau gua Om, karena kan gua basicnya ya sebenarnya sama sih, lu demen mobil klasik juga. Gue lebih percaya, gue masih percaya sama bensin. Oke. Maksud gue, makanya gue kayaknya kalau memang harus bergeser dari bensin, kayaknya gue ke hybrid deh. Kalau gue sih hybrid. Lo kan EV nih. Nah, kalaupun memang harus memakai EV, kenapa Om? Oke, pertama gue nggak mau yang nanggung-nanggung gitu ya. Kalau mau bensin ya bensin aja. Kalau mau yang listrik ya udah ini ada full EV gitu kan. Kalau di tengah-tengah, nah itu langsung aja lah, jangan yang ini. Kayak linglung menurut Kayak linglung gitu. Ya udah lo mau bensin, oke lo bensin aja udah. Kalau mau listrik ada EV banyak kok. Lebih ke situ sih kalau gue. Oh gitu. Tapi kan kalau EV lo tau nggak sih Om, ngisi baterai itu berapa lama tuh nggak lo? Ya yang setahu gue ya itu yang pakai apa fitur yang tercepatnya. Misalnya tergantung mobilnya juga sih. Dia udah fast charging apa enggak. Terus kalaupun itu paling cepet tuh dari 15 sampai 30 menit. Setahu gue, teknologinya baru sampai situ tuh. Oh, lumayan ya. Lumayan. Kalau bensin kan cepat. Betul. Iya kan? Ya. Paling 3 detik lah, full. Tergantung lo di mana tuh. Isi bensin 3 detik. Di situ. Pertamina. Iya, kalau gue tuh kenapa gue EV itu salah satunya adalah itu menurut gue ngisi bensinnya lama. Makan waktu tuh Om. Yes. Makan waktu. Lu pro sih kontra dong. Gue iyanya itu karena gue juga sempat semuanya lah yang ada di sekarang ini adalah pengguna mobil berbahan bakar minyak alias bensin ataupun solar ya. Yeah. Itu oke, gue paham itu. Cuman masalahnya kalau misalnya lo di perkotaan itu oke lah, kita misalnya ibaratnya nganterin si anak nih. Kita nganterin anak kan nggak langsung semerta-merta habis ngecharge terus langsung jemput lagi kan. Yeah. Ya, kita ngisi listrik, ngecharge itu cukup lah 15 sampai 30 menit gitu kan, sambil kita ngopi-ngopi atau apa, tergantung aktivitas lo lah gitu. Itu satu. Yang kedua, iritnya kan gue nggak mesti bolak-balik 12.000 ke atas gitu kan buat ngisi bensin per liter. Jadi kalau di perkotaan enak banget pakai mobil listrik. Kalau keluar kota enak juga pakai mobil listrik. Kayaknya gitu. tergantung tipe mobilnya apa. Yang bisa jaraknya sekitar 400 kilo sampai 500 kilo ke atas. Tapi kalau yang dipakai itu mobil listrik itu yang di bawah itu, ya pastinya nggak enak lah dibawa ke luar kota gitu kan. Betul. Sebenarnya bukan nggak enak kali, lebih ke worry kali ya, SPKLU-nya ada di mana, segala macem lah. Makanya tadi gue bilang kita
kalau mau cari mobil listrik yang jaraknya yang jauh ya kita lihat dulu ada apa aja di situ kan. Tapi kalau misalnya 400 kilo sampai Semarang ya cukup lah. Nah, tadi kan isi di Semarangnya. Tadi kan lu ngomong lu agak kurang sama hybrid agak kurang. Lu mah ini nih sekalian. Iya. Emang kenapa sama hybrid? Pertama dia setengah bensin, setengah listrik gitu kan. Apalagi yang PEV. PEV itu kan lo mau listrik aja. Bensinnya disimpan, tapi ntar kalau mau keluarin bensin ya keluarin tuh bensin. Lu bisa nge-charge baterai juga sambil bensin. Sama, gitu. Tapi kan jumlah Ayo. pertama dulu tuh kalau si hybrid yang modelnya PEV itu tadi kenapa nggak sekalian aja listrik? Nah, oke Iya kan? Oke. Kan tuh lu ngisi ngecharge listrik juga. Itu alasannya gua kenapa masih hybrid, Om. Jadi kalau gua sih belum siap tuh nge-charge, nungguin gua mau jalan mesti nungguin 30 menit sampai baterai penuh atau setengahnya baru jalan. 15 sampai 30 menit. Kalau gua makanya gua pakai hybrid biar ya gua pakai bensin juga masih bisa jalan kok. Jadi efisiensi waktunya terjaga. Ya kan? Keunggulan. Oke, mungkin lu bisa ngomongin, tapi kan gua EV bisa ganjil genap. Nah, Bebas gua free ganjil genap. Itu belum gua bahas tuh. Pajak murah. Pajak murah. Ya kan? Iya. Tapi kan itu terbayarkan. Sama gue yang ngisi bensin cuma 5 menit, sama lo yang harus menunggu 30 menit, 15 sampai 30 menit. Iya, tapi lo nggak bisa masuk ke zona ganjil genap. Lah, harus nunggu plat nomor lo ganjil atau genap. Kalau gitu. udah hybrid mah mobilnya ada lagi yang lain, Om. Nggak cuma satu mobil. Kalau di EV juga sama, ada lagi. Ya udah, bensin yang lain. Iya kan? Iya dong. Ya, Iya kan? Oke. Iya, maksud gua. Tapi ya itu tadi, sorry gue potong nih. Keunggulannya EV, gue belum nyampe situ tuh. Lo bebas lo pagi-pagi abis nganterin anak berangkat kerja gitu kan ke tempat yang ganjil genap, lo bebas. Besokannya gitu lagi. Sebenarnya kalau hybrid, lo hari ini kayak lewat jalan A gitu kan. Besokannya lo harus mikir, gue mesti lewat jalan mana ya? Google Maps diatur lah. Kagak, ujung-ujungnya lo pakai MRT, ARL, LRT. Enggak lah, mobil banyak ngapain? Google Map dicarinya yang jauh-jauh. Nggak, lagi juga kalau mobil udah teknologinya begitu, ada lagi mobil Om di rumah, pengen satu lagi. Ya sama EV juga. Gue mau keluar kota, gue pakai mobil bensin. Selesai kan? Terus. Ini nggak ada habisnya nih. Nggak ada habisnya. Tapi kalau gue sih, ya itu tadi gue pertimbangannya kenapa gue hybrid karena itu sih Om. Ya. Itu memang pajak murah sampai subsidi pemerintah di EV juga masih sampai tahun ini ya. Sampai akhir tahun ini terakhir ya. Itu juga subsidinya buat yang impor ya. Iya, CBU. Yang CBU tahun depan itu udah nggak ada. Iya, Harus kecuali kalau lo bikin pabrik di sini. Kecuali di sini. Ya itu memang menarik sebenarnya. Cuman buat gue, kenapa gue masih memilih ada bensinnya ya itu tadi. Gue belum siap tuh nungguin ngecas karena gue pernah pengalaman Om. Gue ngisi bensin 40 menit saat itu cuma 30%. Isi bensin apa listrik? Isi listrik. Sorry. Balik. Isi listrik 40 menit di daerah Santa gue nungguin. Anjir cuma segini ngisinya. Wah itu ini kayaknya enggak deh. Gitu kalau gua. Makanya tadi gue bilang itu pilihan gue. Iya. Nah sekarang kalau lu udah ngomongin EV, gue ngomongin hybrid. Kalau dari lu EV line up-nya apa aja Om? Yang lu pilih? Mobilnya maksudnya? Mobilnya, iya. Yang sekarang yang lagi oke tuh salah satunya, gue nyebutin dari entry level dulu ya. Siap. Entry levelnya mungkin kayak BYD atau One. Atau ini lagi nge-hype banget nih buat culture-culturean VinFast. VF3 kan tahu tuh. VF3. Itu emang menarik Om. Itu bensin aja. Gue bela-belain itu gue beli itu kalau bensin ya. Asli. Bisa juga sih ditambahin bensin. VF3 itu emang menarik. Itu VF3 menarik. Kenapa ya? Entry level. Gue pilih itu untuk entry level buat yang biasanya kan orang menyebutnya Wuling RV. Itu juga oke, cuman udah terlalu banyak. Udah banyak. Kalau Atowan tuh 150-an juta yang short range. Ya, benar. Terus si VinFast tuh juga cepean. Apalagi ntar dia bikin di Indonesia tuh VF3. Itu juga harganya bisa 100-an juga, 150. Gue juga ada pilihan menarik Om. Kalau dari hybrid Om. Ada laba-laba. Wah Spiderman. Gue udah bikin Spiderman gue. Lo tahu Jayco J7. Donat. Waduh. Sorry.
Jayco, oke pernah denger ya. Jayco J7. Yes. Itu menarik, gue pernah pakai waktu itu, dipinjemin 1 minggu atau 2 minggu gitu. Itu bukannya bensin doang? Enggak dong. SHS ya? Oh, SHS. Iya. Oke, Itu ada listriknya juga. Gue pernah pakai itu tuh. Kalau gue sih itu. Itu Oh, yang betul kayak Range Rover itu ya? bener, enak menurut gue. Cuman memang gue belum terbiasa sama mobil-mobil masa kini yang sedikit-sedikit ada sensornya. Oh, oke. Ya. Oke. Ya kan mobil masa kini kayak gitu kan. Iya, Lo iya, meleng iya. dikit. Your eyes ya, aduh. Itu tapi J7 itu menarik buat gua. Oke. Sama kalau baru keluar Om. Apa tuh? Kalau lo tahu, Oh, gua suka ini GWM Tank 300 oh yang yang hybrid yang bensin SUV ya. ya? Iya. Oke, Wah, oke. itu lucu sih menurut gua. Oke. Itu cakep sih. Itu kece. Nah, gue juga ada tuh levelan di atasnya si Finvest ataupun BYD atau One. Gue mau, kalau kan Jayco ya, Kan tadi gua awalnya Jayco. Jayco sama GWM. GWM Tank 300. Nah, ini dari grupnya Cherry juga nih, J6. Oh iya. Kotak-kotaknya lucu juga Cherry sih. J6. Ini juga mirip-mirip sama. Finfast upgrade sih Om. Anjir, Finvest upgrade. Bener gak sih? Agak mirip Land Rover. Beda lah. Ini Finfast gedean dikit. Gedean dikit nih. Tuh, kotak-kotaknya gitu-gitu juga. Cherry J6 kotak-kotak. Lucu tuh. Bentuknya cakep Iya. tuh. Ya. Oke. Itu ya gue tahu tuh. Cherry menarik juga tuh. Makanya gue kalau gue pribadi setiap ngeliat mobil listrik itu lebih kayak yang Cherry lucu lagi. Kenapa dia nggak bensin ya? Kenapa dia nggak bikin hybridnya ya? Ya. Gue suka gitu tuh Om. Dia lucu banget nih. Kayak tadi Finfast VF3 itu gue kayak gitu Iya. tuh setiap ngeliat. Cherry lucu lagi. Ada bensinnya lucu banget nih. Pasti rame tuh. Sekarang aja udah rame. Iya. Dua-duanya tuh yang VF3, si Finvest sama si Cherry J6. Ini buat perkotaan. Iya. Buat perkotaan. Kecuali kalau emang lo mau keluar kota yang jauh-jauh, ya cukup sih, tapi ya painfulnya itu tadi. Ngecharge-nya. Satu lagi, lu apaan? Satu lagi, Sambil kopi ah. ini mbahnya mobil listrik nih dari China. Mbahnya ya? Bukan Tesla ya, Tesla kan US. Hmm. Gua pilih, ini juga produksi Indonesia udah. M6. Oh, BYD Ya. M6. BYD M6. Ya. Menarik. Itu mbahnya tuh ya? Ya di BYD lah. Lu mau gua kasih mbah-mbahnya lagi nggak? Mbahnya apa nih? Dari hybrid. Apa tuh? Apa? Toyota Innova Zenix. Ayo lo lawan. Nggak lawan. Kicep gue. Ayo. Gini deh. Zenix. Lu mau? Oke. Tapi Zenix itu nggak dipakai sama mobil online. Nah kalau M6 itu dipakai salah satu gue bilangnya ojol ya, ojol mobil nih. Itu pakainya BYD M6. Ya beda kelas Om. Ya sorry maaf ya. Tapi ini menandakan bahwa BYD M6 itu mobil listrik yang dipakai untuk mass. Ya. Gitu. Karena dia di dalam kota. Itu juga menandakan kalau Dalam lo kota juga enak. kalau lo telah lagi Om, itu juga menandakan bahwa Innova Zenix ini Kicep gue. bukan buat masyarakat umum, maksud gua bukan buat kendaraan begitu. Toyota hybrid, bengkel di mana-mana. After sales sudah pasti oke. Masa gue kalah sih, nggak Toyota. bisa. Toyota. Tapi masa depannya tuh listrik, Kak. Soalnya Toyota sendiri juga bikin mobil listrik di Indonesia loh. Oh. Si siapa namanya? BZ4X. Masa depannya bukan itu Om sebenarnya. Apa tuh? Yang lagi dikembangin sama Honda sama Toyota apa? Oh, hidrogen. Iyalah, Iya sih. itu masa depannya. Iya. Ya kan? Ini kan lagi masa transisi. Tapi tetap kalau gue sih tetap ya, maksudnya nanggung daripada lo mau Kenapa sih bensin. anjing keke banget lo Bensin kalah. aja. Kalau mau listrik, ya udah listrik aja. Tapi kalau lo disuruh pakai Zenix gimana? ya kalau dikasih sih mau lah. Siapa yang nggak mau dikasih? Tapi kan tadi bensin aja. Ya kalau mau dikasih gratis. Oh gitu. Lo dikasih BYD M6? Gua Sombong. nggak mau gua pakai Denza. Anjir, listrik Di juga. atasnya. dia juga. Iya. Udah Erik, enggak lah BYD M6 mau lah. Si lain juga oke. Sila itu kan. Pemerhati juga sebenarnya. Mobil listrik itu langsung cus kenceng. Iya, sepakat gue sebenarnya emang BYD Seal gitu. memang ya. oke. Cuman ya dari kesiapan dari masing-masing orangnya aja individu sebenarnya. Sama satu lagi sih, kalau buat mobil listrik tuh infrastrukturnya. Ya kan? Iya. Infrastrukturnya tuh belum menyeluruh. Iya benar. Itu sayangnya di situ. Itu yang pertama, yang kedua. Terus misalnya baterainya itu udah mau
habis, maksudnya bukan mau habis ya. Itu kalau masa produksinya dia udah selesai, itu baterai mau dikemanain? Iya. Gitu. Itu yang Dan masih jadi pertanyaan. Dan ada ini Om, ada apa garansi baterai buat pemilik pertama. Wah itu juga. Lifetime ya kan? Lifetime. Tapi Seumur hidup. begitu pemilik kedua itu. Ya, itu dia tuh after salesnya masih, gua nggak tahu sih sekarang. Maksudnya Skemanya kayak apa gitu? Iya kayak apa? Gua belum tahu. Cuman itu yang jadi bahan pemikiran gua. Toh sebenarnya hybrid, Yeah. cukup lah kalau gua. Gua di tengah-tengah itu aja. Kalau gue lebih ke misalnya untuk pengguna perkotaan nih, itu pakai EV karena bener-bener lo bebas ganjil genap, lo apa namanya irit. Yang berikutnya lagi, contohnya kayak Finfast itu VF3 dia baterainya sistem sewa. Wah ya, Sistem itu sewa, jadi lebih tenang lah. itu oke, benar. Kalau Tapi nggak semuanya seperti itu. benar, hanya tipe tertentu. Ya. Mm-mm. Itu menarik. Kalau sistem sewa, Iya. menarik lah. Gitu sih. Bisa berubah tuh semuanya kalau Benar. hybrid Nah, Waduh, kicep lagi gue. itu benar tuh. Veloz Benar. hybrid ya. Itu Sebentar lagi gimana Veloz gitu. hybrid datang Om. Sebentar lagi. Sekarang bulan apa nih? Oktober, November, Desember, Januari. Der, Veloz hybrid kelar. Asli. Ya, ya, Iya ya, kan? ya, ya, Emang ya. orang Jepang bakalan diem aja. Cik gitu. Udah, gitu sih. Oke. Menurut gue. Jadi, Berarti kalau gua dari hybrid pilihannya tadi Jayco J7, GWM Tank 300 bensin hybrid. Dia ada juga yang solar Om. oh, Si GWM Tank 300 itu ada solar juga. Sama terakhir Innova, ya. Zenith. Itu memang susah ya. Ya. Ya, tapi kalau buat yang doyan listrik, Hah? seperti yang gue bilang tadi, mau entry level itu ada BYD Atto One, Ya. terus ada Finfast, VF3 VF3. lucu. Yang ini dua-duanya ada produksi lokal, bakal. Udah ya, ya. Terus berikutnya lagi ada si Cherry J6 sama yang udah diproduksi lokal itu BYD M6. Gitu ya. Ya, Oke. Tinggal itu video dari kita. Tinggal pilihannya ke kalian pilih OG Friends. mau yang EV full atau yang hybrid, itu semua dari tangan kalian. Secara budget juga kalian yang tahu Yes. mau kayak gimana. Itu video dari kita kali ini. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk di-subscribe channel kita, dibunyiin loncengnya, di-share, sama di komen-komen. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita dan TikTok kita. Sama kalau mau berita-berita update soal otomotif, boleh banget tuh datang ke website kita autogears.com. Terima kasih buat kalian semua yang udah menyaksikan video ini. Semoga kalian sehat selalu, banyak rezeki. Amin. Yang terbaik lah buat kalian. Terima kasih, tonton terus video dari kita. Dah Oji Friend, sampai ketemu lagi. Dah.